Kita langsung ke Mbak Dina. Kalau melihat gaya kepemimpinan Prabowo menempatkan negara kita di tengah meningkatnya persaingan AS, Cina yang sengit sekali saat ini. Keuntungan apa yang bisa kita ambil, Mbak Dina? Oke, baru saja Donald Trump terpilih ya di Amerika Serikat, dan kita tahu persis bahwa Donald Trump punya satu tekad bahwa Amerika harus kali ini betul-betul jauh lebih unggul secara ekonomi maupun politik, teknologi bahkan dibandingkan China. Jadi itu satu aspek yang mesti jadi konsideran kita memang kalau dua negara yang adidaya sedang berhadapan-hadapan, risiko untuk berada di tengah itu kan risky sekali ya. Dan risiko itu baru kelihatan kalau kita melihat lebih dalam ke zoom in gitu ya, kita lihat ke detail-detailnya. Jadi Amerika Serikat, Donald Trump, tekadnya adalah untuk menerapkan tarif yang sangat tinggi untuk berbagai macam produk dari Tiongkok. Dan itu untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Tapi satu hal yang tidak dilihat tentunya oleh pihak Amerika Serikat adalah bahwa penerapan tarif yang sangat tinggi itu risikonya pasti kepada global supply chain yang karena berbagai macam produk masa kini seperti elektronik yang juga masuk ke Indonesia dari Tiongkok, kemudian juga produk-produk baja dari Tiongkok itu juga akan termasuk yang kena tarif. Dan walaupun sebenarnya tujuannya untuk menekan produk itu masuk Amerika Serikat, tapi dengan berkurangnya pasar Amerika Serikat, khususnya pasar Amerika untuk Cina, pasti efeknya juga terasa di negara-negara lain. Karena mau nggak mau Amerika Serikat pasti akan memastikan Tiongkok itu punya efek yang sangat negatif di dalam ekonominya, seperti mungkin inflasinya menjadi tinggi atau mata uangnya dipaksa untuk dilepas supaya lebih lemah. Dan tentunya daya beli Cina dan daya bantuan Cina terhadap negara-negara lain kemudian pasti akan berkurang. Sehingga kita perlu mengantisipasi di Indonesia bahwa untuk proyek-proyek pembangunan yang uangnya dari Tiongkok itu kemungkinan besar juga akan mengalami evaluasi. Nah, untuk bisa mengantisipasi hal ini tentu itu perlu dibicarakan oleh Pak Prabowo supaya menteri-menterinya nanti tinggal jalan ya. Kemudian bicara soal AIIB misalnya, kemudian transaksi keuangan yang sedang dibicarakan juga di BRICS, itu pasti ada efeknya karena Amerika Serikat sekarang melalui Donald Trump dia juga berusaha masuk ke masalah moneter. Jadi Federal Reserve di Amerika Serikat kemungkinan besar tidak lagi sepenuhnya mandiri karena Donald Trump dalam kasus yang lalu di 2016 menunjukkan sekali dia memang punya niat untuk mengintervensi pasar, maka dia akan mengintervensi semaksimal mungkin. Dan kita sudah lihat pemain besar seperti Elon Musk sudah muncul beberapa kali dalam tampilan beliau bicara dengan kepala-kepala negara. Artinya Indonesia pun harus betul-betul lihai. Kita tidak hanya bicara di level G2G, forum-forum yang formal, tapi harus bisa masuk ke dalam aspek yang lebih pribadi supaya kita bisa masuk ke agenda Amerika Serikat maupun Tiongkok. Terus yang kedua saya juga mau menyoroti bahwa di tengah situasi yang demikian kita harus lihat bahwa Amerika Serikat itu juga punya proksi di kawasan kita. Seperti misalnya Thailand, Vietnam, dan Singapura itu adalah 3 negara yang dari sisi pertahanan keamanan merupakan mitra strategis, bahkan punya fakta pertahanan dengan Amerika Serikat. Oh ya, ditambah satu lagi Filipina. Jadi berhadapan dengan negara-negara tetangga kita sendiri, kalau kita ingat dengan pidato Pak Prabowo kemarin di depan DPR, good neighbor policy itu menjadi penting. Satu pertanyaan esensial yang saya tunggu-tunggu nanti jawabannya adalah, apa yang mau kita katakan pada negara-negara tetangga tersebut, baik itu bilateral maupun lewat ASEAN. Karena tanpa ada touch di situ, ada sentuhan khusus di situ, maka apapun yang kita bicarakan berat karena kita berangkat sendirian. Itu catatan saya. Mas Fitra, yang kami ingin juga garis bawahi bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga sempat menyatakan bahwa ingin belajar untuk memberantas ataupun mengurangi angka kemiskinan dari Cina karena berdasarkan pengalaman dari Cina ini selama 30 tahun ini Cina memiliki pengalaman yang sudah terbukti. Menurut Anda dengan hubungan bilateral yang semakin dipererat oleh Indonesia dan Cina ini apakah bisa terrealisasi pemberantasan kemiskinan di Indonesia itu sendiri, Mas Fitra? Iya, saya rasa sangat bisa karena apa yang kita pelajari dari China, China itu dulu di awal-awal kemerdekaan kita
itu jaraknya tidak terlalu jauh ya. Bahkan di era pembangunan zamannya Pak Harto itu kita sempat kemudian melesat ya dan meninggalkan China. Tetapi China ketika sudah membuat roadmap, dia menjalankannya secara konkret dan bahkan sekarang bisa menjadi lebih kuat gitu ya daripada posisi kita sebelumnya. Dan dalam konteks itu pelajarannya adalah yang pertama adalah eh, keberlanjutan, yang kedua adalah keterbukaan karena biar bagaimanapun ya kita melihat bagaimana China itu memang ya sosialis komunis, tapi di sisi yang lain kalau dalam konteks jaringan rantai produksi mereka kan sangat terlibat pasca bagaimana mereka dulu menjadi bagian dari rantai produksi Jepang dalam konteks Akamatsu Flying Geese Model, sekarang mereka menjadi salah satu rantai produksi yang paling efisien di dunia, salah satunya adalah dengan inclusion ke WTO. Sehingga mereka merupakan salah satu negara terbuka dalam konteks ekonomi. Nah, dalam hal itu kita bisa belajar. Keterbukaan itu adalah pelajaran yang paling besar yang bisa kita pelajari dari China. Yang kedua adalah mereka juga tidak pelit dalam transfer teknologi. Itulah sebabnya kenapa kemarin kita memenangkan China ya over Jepang karena ya dalam konteks transfer teknologi itulah yang kemudian kita bisa kemudian tangkap peluangnya. Di sisi yang lain sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tapi dominasi ini itu akan menjadi negatif juga buat kita ya. Dalam konteks ini kan setelah dari China kan nanti ke Amerika Serikat. Dalam konteks itu kita bisa menjadi satu titik temu. Saya melihat apa namanya keberadaan Trump ini sebenarnya cukup baik juga ya meskipun kita tahu bahwa dia akan menaikkan tarif secara global ya dan lebih sebesar lagi untuk China. Tetapi di sisi yang lain, saya beberapa waktu yang lalu sempat berkomunikasi dengan pihak perwakilan dari China. Yang pertama adalah mereka ingin melihat pandangan saya terhadap roadmap mereka 100 tahun ke depan. Mereka menjalankan secara konkret sekarang. Yang kedua adalah saya juga ingin bertanya kepada mereka, bagaimana pandangan Anda terhadap Trump? Karena possibility Trump terpilih lebih besar. Surprisingly, mereka lebih oke dengan Trump ketimbang dengan Harris. Kenapa? Karena Trump sudah jelas bagaimana cara menghadapinya. Ini kan kalau kita bicara mengenai trade negotiations, itu satu hal yang bisa dilakukan secara konkret di lapangan. Apalagi Trump itu lebih bilateral ketimbang Biden atau Harris yang lebih melakukan pendekatan multilateral. Kita melihat biar bagaimanapun siapapun yang menang, pasti China itu akan menjadi kompetitor besar Amerika Serikat. Cuma Biden atau Harris itu melakukannya dengan cara multilateral, Indo-Pacific Economic Framework Agreement. Itu China memang sudah menjadi kompetitor. Jadi biar bagaimanapun siapapun yang menang, ya itu China pasti akan sudah terpinggirkan dan itu sudah terdisrupsi jaringan rantai produksi kita semenjak dari tahun 2022. Jadi bukan ketika Trump terpilih saja akan terdisrupsi. Itu sudah ada. Sehingga kita sudah relatif kebal terkait itu, cuma pendekatannya berbeda. Nah, saya melihat peluangnya justru dengan Trump ini, ketika dia juga beberapa kali menyampaikan bahwa I love China, saya tidak ada masalah dengan China. Ini masalahnya kita ya tinggal meningkatkan iklim kompetisi yang mana tidak berada di same level of playing field. Makanya dia menaikkan ongkos produksi ya berupa tadi tarif. Nah, cuma saya melihat ini lebih banyak peluangnya untuk kita. Ketika kemudian mereka menaikkan tarif, artinya kita bisa lebih engage lagi dengan China. Dan China bukannya kekurangan uang, dia menciptakan, dia sudah punya semacam proyeksi 1,4 triliun US dollar for the next 2 or 3 years yang bisa terspill over ke ASEAN. Dan itulah yang kemudian bisa kita manfaatkan. Selain kita juga bisa manfaatkan apa yang bisa Trump lemparkan juga ke ASEAN. Karena dulu ketika saya menjadi jubir Mendak di tahun 2020, hampir saja kita melakukan pendekatan atau hasil yang konkret dengan Trump di era akhirnya, ya, secara bilateral. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menampung peluang itu ke depan? Kita dekat dengan China, kita dekat dengan Amerika, semuanya teman dan yang paling bisa memanfaatkan semua itu siapa? ASEAN dan juga Indonesia. Itulah pesan dari perjalanan Pak Prabowo sekarang dari China, kemudian ke Amerika, kemudian Brazil, Peru dalam APEC dan juga pertemuan G20. Terima kasih Mas Fitra dan juga Mbak Dina Wisnu sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Bapak Ibu.